Saudara-saudari yang terkasih, ketika seorang administrator diosesan itu sudah terpilih untuk memimpin suatu keuskupan yang sedang lowong, maka terikat dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana tertera di dalam norma hukum. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tetapi juga ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Maka video kali ini kita akan menjelaskan itu semua. Pertama-tama saya akan membacakan sebuah pertanyaan yang muncul di kolom komentar pada video saya sebelumnya. Romo bikin video perbedaan administrator diosesan dan administrator apostolik. Saya sebutkan terlebih dahulu persamaannya bahwa mereka sama-sama ditunjuk untuk memimpin sebuah keuskupan yang sedang lowong atau sede vakante, dan terikat kewajiban-kewajiban serta mempunyai kuasa uskup diosesan. Siapakah administrator apostolik itu? Dia adalah seorang uskup yang ditunjuk oleh Paus untuk memerintah sebuah keuskupan yang terhalang maupun keuskupan yang sedang lowong. Kalau kita kembali ke norma yang mengatur tentang tahta terhalang dan tahta lowong, khususnya yang berbicara tentang siapa yang akan memerintah setelah sede impedita, kita akan menemukan di Kanon 413 sebuah frase nisi aliter sancta sedes providerit, artinya kecuali diatur lain oleh tahta suci. Demikian juga dengan sede vakante di Kanon 419 terdapat frase yang mirip, nisi a sancta sede aliter provisium puerit, kecuali ditentukan lain oleh tahta suci. Inilah dasar hukum mengapa di sebuah keuskupan ditunjuk seorang administrator apostolik oleh Paus ad nutum sanctae sedis atas inisiatifnya, dan bukan administrator diosesan, karena tahta suci memang memiliki hak untuk itu. Namun biasanya bila ada campur tangan dari tahta suci, terdapat situasi-situasi khusus yang membuat tahta suci menunjuk seorang administrator apostolik. Namun tahta sucilah yang menilai kekhususan tersebut. Selain ditunjuk untuk memerintah sebuah keuskupan yang lowong atau terhalang, administrator apostolik bisa juga ditunjuk oleh Paus untuk mengemban reksa pastoral sebuah administrasi apostolik. Administrasi apostolik merupakan bagian tertentu dari umat Allah yang karena alasan-alasan khusus dan berat tidak didirikan menjadi keuskupan. Dalam hal ini, seorang administrator apostolik mengemban tugas kepemimpinan atas nama Paus. Di Indonesia tampaknya tidak ada administrasi apostolik, tetapi di beberapa daerah lain, misalnya di Kazakhstan itu ada administrasi apostolik Atirau. Kemudian di Cina ada administrasi apostolik Harbin. Di Kirgistan ada satu administrasi apostolik. Uzbekistan ada satu administrasi apostolik. Selain itu, dalam dokumen pedoman pelayanan pastoral para uskup, Apostolorum Successores nomor 73 berbicara tentang administrator apostolik sede plena atau tahta penuh. Dikatakan di sana, tahta suci dalam keadaan tertentu dapat mengambil tindakan luar biasa yang menunjuk seorang administrator apostolik pada suatu keuskupan yang memiliki uskupnya sendiri. Jika hal ini terjadi, uskup harus bekerja sama dengan pemenuhan mandat administrator apostolik secara total, bebas, dan tenang. Ini sebuah situasi menarik karena Paus mengirim seorang administrator apostolik untuk sebuah keuskupan yang sudah ada uskupnya. Namun sekali lagi, keuskupan tersebut dalam keadaan tertentu, sehingga Paus harus mengambil tindakan luar biasa. Jadi dari penjelasan tersebut,
Administrator apostolik merupakan uskup yang ditunjuk oleh paus untuk memimpin 4 situasi keuskupan sebagai berikut. Keuskupan yang lowong, keuskupan yang terhalang, untuk memimpin administrasi apostolik, dan untuk memimpin dengan sede plena, sebuah keuskupan yang sudah ada uskupnya, namun memiliki keadaan yang khusus. Maka perbedaan yang paling mencolok antara administrator apostolik dengan administrator diosesan adalah dalam hal pemberian kanonik atau provisio kanonika atas jabatan gerejawi tersebut. Dalam Kanon 147 dijelaskan bahwa pemberian jabatan gerejawi terjadi melalui penyerahan bebas oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Bisa juga melalui pengangkatan oleh otoritas yang sama jika didahului pengajuan, atau melalui pengukuhan atau persetujuan oleh otoritas yang sama kalau didahului oleh pemilihan atau postulasi. Dan akhirnya dengan pemilihan saja dan penerimaan oleh orang yang terpilih kalau pemilihan itu tidak membutuhkan pengukuhan. Itu prosedurnya. Sekarang mari kita lihat provisio kanonika kedua administrator tersebut. Administrator apostolik diangkat oleh tahta suci atau paus, sementara administrator diosesan memperoleh provisio kanonika dengan pemilihan oleh kolegium konsultor dan penerimaan orang yang dipilih, tanpa perlu pengukuhan seperti yang dijelaskan dalam Kanon 427 paragraf 2. Administrator diosesan setelah menerima pemilihannya mendapat kuasa tanpa diperlukan peneguhan dari siapapun. Perbedaan yang lain, administrator apostolik berdasarkan penunjukan paus dapat memimpin keuskupan yang terhalang, keuskupan yang lowong, atau administrasi apostolik, dan juga ada kemungkinan keuskupan dalam situasi khusus yang uskupnya masih memerintah. Sedangkan administrator keuskupan hanya terbatas pada keuskupan yang lowong. Bisa jadi masih ada beberapa perbedaan lain, namun menurut saya 2 hal di atas merupakan perbedaan yang fundamental. Sekarang mari kita lihat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang administrator diosesan. Kita mulai dengan fakultas yang dimiliki oleh administrator diosesan. Yang pertama, segera setelah ia menerima pemilihan, administrator diosesan memperoleh kuasa biasa atas keuskupan. Kecuali dalam hal-hal yang secara kodrat atau menurut hukum tidak menjadi wewenangnya, yang nanti akan kita bahas. Lalu yang kedua, administrator diosesan dapat melantik atau meneguhkan imam yang telah diajukan atau terpilih secara sah untuk suatu paroki. Namun, ia hanya dapat mengangkat pastor paroki jika tahta keuskupan telah lowong selama 1 tahun. Yang ketiga, ia tidak dapat menyerahkan paroki kepada suatu tarekat religius atau serikat hidup kerasulan. Berikutnya, administrator diosesan dapat melayani sakramen krisma dan mendelegasikan kewenangan ini kepada imam lain. Demi alasan yang wajar, administrator diosesan dapat memberhentikan pastorekan, tetapi dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus khusus bagi imam religius. Dan yang terakhir, selama masa jabatannya, administrator diosesan menjadi anggota konferensi wali gereja dengan hak suara deliberatif. Namun jika ia bukan seorang uskup, hak ini tidak berlaku dalam pernyataan doktrinal. Berikutnya mengenai tugas administrator diosesan. Setelah terpilih, administrator diosesan harus menyatakan pengakuan iman di hadapan kolegium konsultor sesuai dengan Kanon 833 nomor 4. Pengakuan iman menurut formula yang disahkan oleh tahta apostolik dan diucapkan di hadapan kolegium konsultor. Sejak saat ia mulai menjalankan pemerintahan keuskupan,
Administrator terikat oleh semua kewajiban seorang uskup diosesan. Secara khusus, ia harus mentaati hukum mengenai tinggal di dalam keuskupan dan wajib mempersembahkan misa bagi umat atau misa pro populo setiap hari Minggu dan pada hari raya wajib. Lalu apa batasan wewenang administrator diosesan itu? Selama tata keuskupan dalam keadaan sede vacante, administrator diosesan harus berpegang pada prinsip kuno untuk menghindari segala bentuk inovasi, yakni sede vacante nihil innovatur. Ketika tahta lowong tak suatu pun boleh diubah. Ia juga tidak boleh bertindak dengan cara yang dapat merugikan kesejahteraan keuskupan atau hak-hak uskup. Dengan cermat dan teliti, ia harus menjaga semua dokumen kuria keuskupan tanpa mengubah, merusak, atau menghapusnya. Dengan kehati-hatian yang sama, ia harus memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat mengotak-atik arsip kuria. Hanya dalam keadaan sangat mendesak, ia sendiri dapat mengakses arsip rahasia kuria. Dengan persetujuan Dewan Konsultor, administrator diosesan dapat memberikan surat dimisorial untuk pentabisan diakon atau imam, asalkan uskup diosesan sebelumnya tidak menolak permohonan tersebut. Administrator diosesan tidak memiliki wewenang untuk memberikan ekskardinasi atau inkardinasi. Ia juga tidak dapat memberikan izin bagi seorang klerus untuk pindah ke gereja partikular lain, kecuali jika tahta telah lowong selama 1 tahun dan ia memperoleh persetujuan Kolegium Konsultor. Administrator diosesan tidak berwenang mendirikan perkumpulan publik kaum beriman. Ia juga tidak dapat memberhentikan vikaris yudisial. Ia juga tidak dapat mengadakan sinode diosesan atau menginisiasi kegiatan serupa lainnya, terutama yang dapat mengganggu hak-hak uskup diosesan. Tanpa persetujuan Kolegium Konsultor, administrator diosesan tidak dapat memberhentikan kanselir atau notaris lainnya dari jabatannya. Ia tidak dapat memberikan semua dan setiap jabatan kanonik, baik dalam gereja katedral maupun gereja kolegial. Lalu kapan berakhirnya jabatan seorang administrator diosesan? Jabatan administrator diosesan berakhir ketika uskup baru mengambil alih keuskupan, atau ketika administrator mengundurkan diri atau diberhentikan. Pengunduran diri harus disampaikan oleh administrator diosesan kepada Dewan Konsultor dalam bentuk autentik, baik secara tertulis maupun lisan di hadapan 2 orang saksi, dan tidak memerlukan persetujuan untuk berlakunya pengunduran diri tersebut. Namun, memberhentikan seorang administrator diosesan merupakan kewenangan tahta suci. Dewan atau Kolegium Konsultor yang memilihnya tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan administrator diosesan. Dalam hal kematian, pengunduran diri, atau pemberhentian administrator diosesan, dalam waktu 8 hari, Kolegium Konsultor harus mengadakan pemilihan baru sesuai dengan norma kanonik yang telah ditetapkan. Nah, itulah penjelasan mengenai administrator diosesan dan juga sedikit perbedaannya dengan administrator apostolik. Semoga berguna. Terima kasih.